Kelompok pejuang Hamas menyerahkan 4 sandera tentara wanita Israel kepada Komite Palang Merah Internasional hari ini. Helikopter pengebom air berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Gunung Otay, California di utara perbatasan Amerika Serikat Meksiko di kawasan San Diego. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita mulai Dunia Dalam Berita. Menit utama Dunia Dalam Berita kami awali dengan kelompok pejuang Hamas membebaskan 4 sandera warga Israel. Serangan drone Israel tewaskan 2 warga Palestina dan helikopter berjibaku memadamkan karhutla di wilayah California, Amerika Serikat. Kelompok pejuang Hamas menyerahkan 4 sandera tentara wanita Israel kepada Komite Palang Merah Internasional hari ini. Keempatnya dibawa ke podium di kota Gaza di tengah kerumunan besar warga Palestina dan dikelilingi oleh puluhan anggota Hamas yang bersenjata. Mereka melambai dan tersenyum sebelum dibawa keluar dan memasuki kendaraan Komite Palang Merah Internasional yang akan mengangkut mereka. Keempat tentara tersebut yakni Karina Arif, Daniela Gilboa, Nama Levi, dan Liri Albag yang semuanya ditempatkan di sebuah pos pengamatan di tepi Gaza. Sebelum penyerahan keempat sandera, anggota Komite Palang Merah Internasional menandatangani dokumen dengan seorang pejuang Hamas di panggung yang didirikan di alun-alun untuk memfasilitasi pembebasan sandera. Sementara itu warga Israel menangis, bertepuk tangan dan berpelukan di lapangan sandera di Tel Aviv saat mereka menyaksikan 4 tentara wanita dibebaskan oleh Hamas di Gaza hari ini. Keempat wanita tersebut dibebaskan dengan pertukaran sekelompok tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan di Gaza. Lapangan sandera telah menjadi titik fokus bagi keluarga sandera, teman, pendukung, dan warga Israel biasa untuk berkumpul dan menyerukan pembebasan para tawanan. Kementerian Kesehatan Palestina pada Jumat menyatakan serangan pesawat nirawak Israel terhadap kendaraan di dekat kota Kabatia di tepi barat menewaskan 2 orang pada hari keempat operasi besar-besaran Israel di kota terdekat Jenin yang diluncurkan setelah gencatan senjata di Gaza. Militer Israel mengatakan serangan udara menghantam sebuah kendaraan yang dikatakan sebagai sel teroris di dalamnya, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Operasi militer besar-besaran Israel di tepi barat yang diduduki Palestina memaksa ratusan warga di kota Jenin, sekitar 120 km utara Gaza meninggalkan rumah mereka. Dengan berlakunya gencatan senjata di Gaza, Israel telah mengintensifkan aksi militer di tepi barat, meluncurkan operasi tembok besi, yaitu serangkaian serangan di Jenin. Setidaknya 14 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka dalam operasi militer di Jenin dan kamp pengungsinya. Operasi tembok besi dimulai dengan evakuasi seluruh lingkungan di kamp Jenin, rumah bagi lebih dari 11.000 pengungsi yang tinggal di kamp. Helikopter pengebom air pada Jumat berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang terjadi sejak Kamis di Gunung Otay, California di utara perbatasan Amerika Serikat Meksiko di kawasan San Diego. Kebakaran wilayah yang dikenal sebagai perbatasan 2 terjadi karena alasan yang tidak diketahui di dekat jalur truk Gunung Otay. Pada Jumat pagi, rekaman udara menunjukkan asap tebal membumbung dari beberapa titik di gunung. Api dengan cepat meluas hingga 140 hektar dalam waktu 90 menit dan telah menyebar ke sekitar 566 hektar pada pukul 19.30 waktu setempat. Video saksi mata pada Jumat menunjukkan gumpalan asap tebal menyelimuti Mountain Hawk Park di Chula Vista, California ketika kebakaran hutan yang dahsyat terus berlanjut di negara bagian tersebut.
Rekaman yang diambil pada Jumat dini hari juga menunjukkan kepulan asap tebal membumbung ke langit gelap dari kebakaran perbatasan 2 yang melanda sebagian California. Penjaga pantai Spanyol menyelamatkan 67 imigran di lepas pantai Kepulauan Canaria pada Jumat dan memindahkan mereka ke pelabuhan Arguinegin di Gran Canaria, Spanyol. Para imigran yang diselamatkan termasuk 2 wanita. 7 pulau Spanyol di lepas pantai Atlantik Barat Laut Afrika sedang berjuang untuk menyerap lonjakan imigran gelap, terutama dari Mali, Senegal, dan Maroko. Angin kencang dan gelombang tinggi yang diakibatkan badai Ewin melanda Irlandia, Irlandia Utara dan Skotlandia pada Jumat. Rekaman video amatir dari warga di Dunoon menunjukkan ombak besar menghantam bibir pantai. Angin kencang akibat badai Ewin melanda Irlandia dan Irlandia Utara pada Jumat menyebabkan hampir sepertiga rumah dan tempat usaha di Irlandia tanpa aliran listrik serta memaksa pembatalan ratusan penerbangan, penutupan sekolah dan transportasi umum. Otoritas setempat telah memperingatkan bahwa badai tersebut akan menjadi salah satu badai paling berbahaya yang pernah mereka hadapi. Badan Cuaca Irlandia, Met Irian, mengatakan hembusan angin berkecepatan 182 km per jam semalam di Mace Head di County Galway untuk sementara memecahkan rekor badai yang telah terjadi selama 80 tahun. Arena seluncur es di pinggiran Dublin, Blanchardstown, hancur. Jalan-jalan di ibu kota Irlandia juga sepi pada jam sibuk pagi hari karena toko-toko tutup. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Salah satunya, helikopter Israel bersiap di perbatasan dengan Gaza, Palestina untuk membawa para sandera yang dibebaskan ke rumah sakit. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Helikopter Israel bersiap di perbatasan dengan Gaza, Palestina untuk membawa para sandera yang dibebaskan ke rumah sakit. Sementara itu para staf di rumah sakit Israel mempersiapkan ruang perawatan menjelang pembebasan sandera. Helikopter militer Israel tiba di pangkalan Reim dekat perbatasan Israel dengan Gaza, Palestina hari ini, menjelang pembebasan 4 tentara wanita yang ditahan oleh pejuang Palestina, Hamas. Pembebasan keempat tentara ini dilakukan dengan imbalan pembebasan sekelompok tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina yang telah berlangsung selama 15 bulan. Kantor media tahanan Hamas memperkirakan 200 tahanan akan dibebaskan hari ini sebagai bagian dari pertukaran kedua, termasuk 120 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 80 tahanan dengan hukuman panjang lainnya. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis rekaman gambar fasilitas untuk dibebaskan pejuang Palestina Hamas hari ini. Para sandera akan menerima dukungan medis di titik penerimaan sebelum mereka dipindahkan ke rumah sakit dan dipertemukan kembali dengan keluarga. Pertukaran kedua ini menyusul pembebasan pada Minggu 19 Januari di hari pertama gencatan senjata Gaza terhadap 3 wanita Israel dan 90 tahanan Palestina. Sementara itu, staf di kompleks rumah sakit Beilinson Schneider di Israel mempersiapkan kamar dan ruang perawatan untuk para sandera yang dibebaskan dari Gaza. Rekaman gambar memperlihatkan tempat tidur rumah sakit dan paket perawatan yang disiapkan di samping peralatan medis dan olahraga. Pejuang Palestina Hamas pada Jumat waktu setempat mengumumkan nama 4 tentara wanita Israel yang akan dibebaskan. Mereka adalah Karina Arif, Daniela Gilboa, Naama Levi, dan Liri Albak yang merupakan anggota unit pengawasan militer yang sebelumnya ditempatkan di dekat Gaza, Palestina.
Bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar terus mengalir ke jalur Gaza, Palestina saat perjanjian gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas memasuki hari ke-6. Sementara itu, Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina merilis rekaman gambar penyaluran bantuan di Gaza Utara. Bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar terus mengalir ke jalur Gaza, Palestina di hari ke-6 gencatan senjata antara Israel dengan pejuang Palestina Hamas. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB OCHA menyatakan 339 truk bantuan memasuki wilayah kantong Palestina itu pada Jumat waktu setempat. Program Pangan Dunia WFP di hari yang sama menyatakan 4.800 truk yang membawa bahan bantuan telah memasuki Gaza sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengonfirmasi pengiriman besar pasukan medis dari WHO bekerja sama dengan kelompok-kelompok kemanusiaan di Uni Emirat Arab telah tiba di Mesir pada Jumat dengan pengiriman ke Gaza dimulai hari ini. Warga Palestina menyambut baik masuknya bantuan dan pasokan makanan ke Gaza pasca gencatan senjata Israel dengan pejuang Palestina Hamas meski masih dinilai lambat. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB OCHA menyatakan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza melalui perlintasan Erez dan Zikim di utara dan perlintasan Kerem Shalom di selatan. Truk-truk melaju di Gaza dan warga Palestina berkumpul di pasar Deir al-Balah setelah pengiriman terakhir. Sementara itu, Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA merilis rekaman gambar penyaluran bantuan di Gaza Utara. UNRWA mengungkapkan saat gencatan senjata mulai berlaku, timnya bekerja tanpa henti untuk mendistribusikan bantuan pangan di Gaza Utara. Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari mengharuskan 600 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari selama 6 pekan gencatan senjata awal, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau kawasan bencana kebakaran Palisades di Los Angeles, California, Amerika Serikat bersama Gubernur California Gavin Newsom. Sebelumnya, Trump mengunjungi para korban banjir akibat badai Helen yang menghancurkan North Carolina tahun lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump melakukan pantauan dari udara ke kawasan yang hancur akibat kebakaran Palisades di Los Angeles, California. Kebakaran yang terjadi sejak 7 Januari telah menghanguskan lebih dari 9.700 hektar lahan di pegunungan Santa Monica, Pacific Palisades, dan Malibu Timur. Kedatangan Trump di Bandara Internasional Los Angeles disambut Gubernur California Gavin Newsom. Mereka kemudian menaiki helikopter kepresidenan Marine One milik Trump untuk memantau wilayah yang terkena dampak kebakaran. Saat mengunjungi kawasan yang hancur akibat kebakaran Palisades di barat laut Los Angeles, Amerika Serikat, Presiden Donald Trump dan Ibu Negara berbincang dengan penduduk dan petugas pemadam kebakaran tentang situasi yang mereka alami. Trump mengkritik keras respons California terhadap kebakaran hutan yang telah menyebabkan kerusakan luas bulan ini dengan 3 kebakaran besar masih mengancam wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari perjalanan resmi pertama Trump sejak kembali menjabat sebagai presiden pada Senin 20 Januari. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi para korban banjir akibat badai Helen yang menghancurkan North Carolina bagian barat dan kawasan lainnya tahun lalu. Para korban selamat menyatakan mereka menyaksikan rumah-rumah hanyut dan korban mengapung saat sungai Shenandoah berubah menjadi aliran deras di tengah curah hujan yang memecahkan rekor. Salah seorang warga, Mona Nix Roper, mengeluh ia merasa seperti benar-benar dilupakan. Trump berjanji akan meningkatkan bantuan, seraya mengkritik Badan Manajemen Darurat Federal FEMA sebagai lembaga yang tidak efektif dan mempertimbangkan untuk menutupnya. Pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan menuntut pembebasan Yoon segera dari tahanan. Pengacara Yoon Kap-keun mengklaim penyidik dari Pengawas Anti Korupsi Korea Selatan bertindak ilegal sehingga Presiden harus segera dibebaskan. Yoon Kap-keun
pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan hari ini menuntut pembebasan segera Presiden Yoon dari tahanan. Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Jumaat waktu setempat menolak permintaan dari kantor kejaksaan untuk memperpanjang penahanan Yoon terkait penyelidikan kriminal atas pemberlakuan darurat militernya yang singkat pada 3 Desember. Pengacara Yoon mengklaim penyidik dari Pengawas Anti Korupsi Korea Selatan bertindak ilegal sehingga Presiden harus segera dibebaskan dari tahanan. Dalam konferensi pers di Seoul, Yoon Kep-ken menyatakan yang seharusnya dilakukan kantor kejaksaan saat ini adalah tidak meminta perpanjangan surat perintah penahanan tetapi harus segera membebaskan Presiden. Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi Korea Selatan CEO menyatakan penahanan Yoon akan berakhir sekitar tanggal 28 Januari. Mereka memperkirakan jaksa akan meminta pengadilan untuk memperpanjang penahanan selama 10 hari sebelum secara resmi mendakwa Presiden. Namun pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan kantor kejaksaan dengan menyebut bahawa tidak ada alasan substansial bagi jaksa untuk melanjutkan penyelidikan setelah mendapatkan bukti dari CEO. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, salah satunya Manchester City kedatangan pemain baru yang akan diterjunkan untuk pertandingan Liga Premier Inggris melawan Chelsea Sabtu waktu setempat. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Manchester City kedatangan pemain baru yang akan diterjunkan untuk pertandingan Liga Premier Inggris melawan Chelsea Sabtu waktu setempat. Sementara pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mendukung pelatih Manchester City, Pep Guardiola. So I'm very pleased. I was a lucky man to work with him. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan pemain baru Manchester City Omar Marmoush, Vitor Reis, dan Abdulkadir Husanov akan masuk skuad City pada pertandingan kandang melawan Chelsea Sabtu waktu setempat. City berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Premier Inggris setelah hasil buruk selama beberapa minggu. Sementara Chelsea berada 2 poin di atas mereka di peringkat 4. Gelar bersejarah Liga Premier kelima berturut-turut tampaknya mustahil diraih City karena pemuncak klasemen Liverpool menikmati keunggulan 12 poin atas juara bertahan dengan 1 pertandingan tersisa. Guardiola optimis dan yakin skuadnya akan dapat finish 4 besar dan kembali juara Liga di musim depan. Sementara itu pelatih Chelsea Enzo Maresca menyatakan dukungannya kepada pelatih Manchester City Pep Guardiola. Maresca menyatakan bahwa City yang sedang kesulitan itu membutuhkan dukungan. Maresca mengakui Chelsea akan kesulitan mengalahkan City meski performanya buruk. Tim asuhan Maresca juga tengah terpuruk, hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan liga terakhir mereka dibandingkan dengan 3 kemenangan City. Titles win important trophy. Kapten Manchester City Kyle Walker menyelesaikan kepindahannya ke klub AC Milan dengan status pinjaman untuk sisa musim ini. Sementara itu pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann menandatangani perpanjangan kontrak hingga turnamen Euro 2028. Kapten Manchester City Kyle Walker telah resmi bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Baik Manchester City maupun AC Milan mengumumkan pada Jumat. AC Milan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka juga memiliki opsi untuk membeli bek kanan Inggris tersebut. Nilai transfer bek timnas Inggris itu diperkirakan sekitar 4,2 juta pounds. Pemain berusia 34 tahun itu mencatatkan 319 penampilan untuk City. Walker terakhir kali tampil dalam kemenangan 4-1 atas West Ham United di Liga Premier pada 4 Januari lalu. Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB mengumumkan pada Jumat bahwa Julian Nagelsmann telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap menjabat pelatih timnas hingga turnamen Euro 2028. Nagelsmann yang bertugas sejak September 2023 memimpin Jerman ke perempat final Euro 2024 di kandang sendiri.
Kontrak awalnya berlangsung hingga Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nagelsmann yang mantan pelatih Bayern Munchen adalah pelatih termuda kedua tim Jerman ketika ia mengambil alih tim pada usia 36 tahun. Pelatih baru timnas Belgia, Rudi Garcia, yakin ada tanda-tanda positif untuk kembalinya kiper Thibaut Courtois ke tim nasional. Courtois tidak tampil untuk tim sejak Juni 2023 menyusul perselisihan dengan mantan pelatih Domenico Tedesco. Courtois absen setelah tidak lagi ditunjuk sebagai kapten oleh Tedesco. Namun pemecatan Tedesco awal bulan ini telah membuka pintu bagi kembalinya pemain berusia 32 tahun itu. Sepasang panda raksasa memulai debutnya di Kebun Binatang Nasional Washington, Amerika Serikat setelah tiba dari China bulan Oktober lalu. Penampilan perdana mereka yang terjadi beberapa hari sebelum Tahun Baru China disambut gembira oleh para pengunjung kebun binatang. Sepasang panda raksasa, Baoli dan King Bao, memulai debutnya di Kebun Binatang Nasional di Washington, D.C., Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Para pengunjung menyambut gembira penampilan perdana kedua panda tersebut. Mereka menyatakan sangat senang melihat kedua panda yang tingkahnya terlihat menggemaskan. Kedua panda berusia 3 tahun itu tampak berjalan di dalam kandang besar mereka dan duduk santai sambil mengunyah bambu. Salah seorang pengunjung, Rhys Price, menyatakan ia sangat suka melihat panda yang bertubuh gemuk dan bongsor. Ia juga senang melihat cara panda berjalan, bermain, dan mengunyah bambu yang disebutnya sangat menarik dan lucu. Kedua ekor panda dari Cina ini tiba di Amerika Serikat pada bulan Oktober dan diberi waktu beberapa bulan untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru mereka. Baoli dan King Bao akan tinggal di Kebun Binatang Washington selama 10 tahun sesuai perjanjian dengan China. Penampilan perdana ini terjadi hanya beberapa hari menjelang Imlek atau Tahun Baru Cina. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita Malam hari ini. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.